Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku siswa kelas 10 IPA 3, IPA 4 dan IPA 5 ya. Hari ini untuk pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang pengenalan vektor, kemudian besaran skalar dan besaran vektor serta bagaimana cara melukis vektor. Nah, pada pertemuan pertama di web PJJ yang sudah kamu buka sebelumnya, itu kan sudah dipelajari tentang besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana apa itu vektor, kemudian apa itu besaran skalar, bagaimana cara melukis vektor itu sendiri. Oke. Pertama, Bapak di sini akan memberikan dua buah kasus ya, ataupun dua buah persoalan yang mungkin ada di dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan yang pertama, ada seorang anak yang bernama Rega. Oke. Anak ini pertama dia membeli jeruk. Ya, membeli jeruk dengan masanya itu 100 gram. Kemudian, Rega pergi lagi ke toko berikutnya dan membeli lagi jeruk yang sama dengan massa yang berbeda. Itu 250 gram. Artinya, kalau seandainya kita totalkan ya, bahwa Rega saat ini membawa jeruk sebanyak, tinggal kita jumlahkan saja, 350 gram. Ini masanya. Oke. Ini persoalan yang pertama. Untuk persoalan yang kedua, nih ada sebuah pesawat ya. Bapak gambarkan, kalau digambarkan mungkin sulit, kita tulis saja di sini ada sebuah pesawat. Nah, pesawat tersebut ya melaju dengan kecepatan 150 km per jam. Kemudian, kemudian dari arah tenggara ataupun menuju arah tenggara itu berlawanan dengan kecepatan angin yang bisa berkisar misalkan 40 km per jam. Maka kalau seandainya kita ambil ataupun kita totalkan ya, ini tidak bisa ditotalkan ketika Rega membeli jeruk. Ini ini tidak bisa ditotalkan massa pesawat. Bukan massa ya, kecepatan pesawat ini 150 km per jam. Kemudian ditambah dengan kecepatan angin ya. Kecepatan angin yang sebesar 40 km per jam. Ini tidak bisa dijumlahkan, jadi totalnya 190 km per jam. Kenapa? Karena pada pesawat ini dia tidak hanya mengandung nilai, ya, tidak hanya mengandung nilai, tapi dia juga mengandung arah, ya, arah pesawat menuju ke timur, sedangkan ada arah angin yang menuju ke tenggara. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan seperti Rega membeli jeruk, massa dengan massa. Karena apa? Karena Rega hanya di dalamnya itu hanya terdapat nilai saja. Oke, ini penjelasan awal terkait permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan besaran skalar dan juga besaran vektor. Dari persoalan yang tadi ya, yang pertama kita bahas Rega dan juga pesawat. Nah, kita ingat kembali mengenai besaran fisis.
Nah, di awal besaran fisis itu kan ada berdasarkan nilai, kemudian ada berdasarkan satuan. Di awal besaran ini dibagi menjadi besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, besaran fisis juga selain dibagi ke dalam besaran pokok dan besaran turunan, besaran fisis juga dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan besaran skalar, nah, kemudian ada yang disebut dengan besaran vektor. Apa sih perbedaan antara besaran skalar dan juga besaran vektor? Dari persoalan yang tadi, yang pertama ya, yang ada rega dan juga pesawat. Nah, itu sudah menunjukkan dua buah besaran. Untuk persoalan yang pertama tadi rega, itu menunjukkan persoalan yang erat kaitannya dengan besaran skalar. Nah, sedangkan untuk yang kedua tadi pesawat itu adalah persoalan yang berkaitan dengan besaran vektor. Sehingga dapat kita definisikan bahwa besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memuat nilai saja. Oke, jadi kita ulangi lagi bahwa besaran fisis itu dibagi dua, ada besaran skalar dan besaran vektor. Sedangkan untuk besaran skalar itu sendiri adalah besaran-besaran yang hanya memuat nilai saja. Contohnya tadi ada massa, ya. Kemudian juga ada, kalau di besaran pokok itu ada suhu, ya. Kemudian selain itu juga ada lagi energi. Ya. Kemudian ada arus listrik. Kemudian terus selain arus listrik ada juga jumlah zat. Dan lain-lain. Oke, ini adalah contoh dari besaran skalar. Nah, sekarang yang berikutnya, selain besaran skalar ada lagi yang disebut dengan besaran vektor. Nah, yang tadi di awal persoalan awal di mana ada sebuah pesawat yang menuju ke arah timur, kemudian ada angin yang menuju ke arah tenggara. Nah, itu semua adalah contoh dari besaran vektor, di mana pada besaran vektor tadi pada contoh pesawat tadi ada nilai 150 km per jam. Kemudian selain 150 km per jam, dia menuju ke arah timur. Nah, berarti di situ ada dua hal, ya. Ada dua hal yang memang berkaitan erat di dalamnya. Ada nilai dan juga ada arah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa besaran vektor itu adalah besaran yang memuat nilai dan arah dari besaran itu sendiri. Jadi besaran vektor yaitu suatu besaran yang di dalamnya include ada nilainya, kemudian ada arahnya. Nah, sehingga contohnya tadi pesawat melaju dengan kecepatan 150 km per jam. Itu ada nilai. Kemudian arah dari pesawat tersebut menuju ke arah timur. Nah, arah itu menunjukkan bahwa memang menuju kecepatannya. Nah, jadi di sini kan jelas ada perbedaan antara besaran skalar dan juga besaran vektor, di mana besaran skalar hanya memuat nilai saja, sedangkan untuk besaran vektor itu di dalamnya memuat nilai dan arah. Contohnya ada di sini ada kecepatan. Ini untuk besaran vektor. Selain kecepatan ada juga gaya.
Gaya, kemudian selain gaya ada juga momentum ya. Kemudian ada impuls dan lain-lain. Nah, ini mengenai besaran yang di dalamnya ada besaran skalar dan juga besaran vektor. Oke. Nah, tadi kita sudah bisa membedakan mana skalar dan juga mana vektor. Nah, pada pembahasan kali ini kita fokuskan pada vektor karena yang akan kita bahas itu adalah vektor. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai nilai. Nilai itu panjang vektornya itu sendiri, kemudian arah ya. Arah itu adalah menuju kemana vektor itu. Nah, sekarang sebelum kita mengenal lebih dalam tentang vektor, bagaimana cara melukis vektor, maka kita harus tahu dulu notasi untuk penulisan vektor itu sendiri. Nah, untuk notasi penulisan vektor itu kalau seandainya kamu menuliskan vektor itu diketik di komputer ataupun di laptop, maka vektor itu ditulis dengan menggunakan huruf bold atau ditebalkan. Nah, misalkan ada vektor kecepatan. Nah, ini kan ada V. Nah, ini kalau kamu mengetik di laptop atau di komputer atau di PC, maka ini ditebalkan. Nah, jadi penulisan untuk vektor itu ditebalkan. Ya, jadi ini tebal. Sedangkan apabila ya vektor ini ditulis di buku tulis, maka cukup, misalkan ini masih vektor yang sama tentang kecepatan, maka cukup ditulis biasa tapi diberi arah anak panah di atas huruf itu sendiri. Nah, jadi ketika kamu mengetiknya ini apabila diketik ya, ini diketik ya, ini diketik, kemudian ini apabila yang ini ditulis di buku. Kalau diketik diberi tebal cirinya, sedangkan notasi vektor kalau ditulis di buku tulis itu cukup diberi anak panah di atas notasi vektor itu sendiri. Kemudian, nah setelah kita mengetahui penulisan vektor, nah sekarang, nah di sini nih di sini ada beberapa vektor dan juga skalar. Ya, ada beberapa vektor dan juga skalar yang di dalamnya sudah dinotasikan. Nah, pertama ya di sini kan ada percepatan. Nah, percepatan itu kan termasuk ke dalam vektor, maka penulisannya diberi lambangnya di atas lambang percepatan itu diberi anak panah. Kemudian suhu itu adalah skalar, maka penulisannya tetap tidak diberi anak panah. Kemudian gaya juga kita tahu bahwa gaya itu termasuk ke dalam vektor, maka diberi anak panah. Kemudian usaha itu dilambangkan dengan W ya, atau dari kata work. Nah, karena usaha itu termasuk ke dalam skalar, maka penulisannya ditulis seperti biasa tanpa diberi anak panah. Kemudian jumlah zat ya, jumlah zat itu diberi notasi dengan N ya. Karena jumlah zat juga merupakan skalar, maka penulisannya tetap seperti ini. Kemudian momentum gaya diberi lambang ataupun tanda notasi T Yunani ya, ini
Nah, karena momen gaya itu termasuk ke dalam vektor, maka ini diberi notasi tanda anak panah. Begitu juga dengan momentum. Momentum juga sama, termasuk ke dalam vektor, maka di atasnya diberi anak panah. Kemudian satu lagi adalah impuls. Impuls juga termasuk ke dalam vektor, maka diberi notasi anak panah. Nah, ini cara penulisan vektor dan juga skalar. Jadi jelas berbeda ya. Kalau skalar itu cukup ditulis lambangnya saja, sedangkan untuk vektor maka di atasnya kita beri tanda anak panah ya, diberi tanda anak panah. Ini kalau seandainya ditulisnya di buku tulis, tapi kalau seandainya ditulisnya diketik, maka tidak usah pakai anak panah, tapi cukup hanya ditebalkan saja. Itu mengenai notasi vektor itu sendiri. Nah, berikutnya tadi sudah mengetahui bagaimana itu vektor, penulisan notasinya dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana sih cara melukis vektor itu sendiri. Nah, kita harus tahu ya, tadi kita ingatkan kembali bahwa secara grafis ya, vektor itu digambarkan dengan anak panah yang panjangnya menunjukkan besar nilai, sedangkan untuk arah panahnya menunjukkan arah dari vektor itu sendiri. Jadi diwakili dengan anak panah yang panjang anak panahnya itu menunjukkan besar vektor ataupun nilai, sedangkan arah dari panah itu menunjukkan arah kemana vektor itu menuju. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada contoh ya, ada contoh bagaimana cara menggambar suatu vektor. Gambarlah vektor R ya, yang besarnya 5 cm, arahnya menuju ke timur. Digambarlah R besarnya vektor R yang besarnya 5 cm dengan arahnya menuju ke timur. Nah, untuk menggambar vektor, karena di sini ada arah timur, berarti kita nanti ada timur, barat, utara, dan selatan. Nah, oke. Tadi pengertian vektor sudah kita bahas. Nah, kita langsung ke bagaimana sih cara melukis vektor itu sendiri. Contohnya di sini, lukislah vektor R yang besarnya 5 cm dengan arah menuju ke timur. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bisa menggunakan arah untuk menuju vektor itu sendiri. Kita tahu dan kita ingat kembali tentang arah mata angin. Nah, itu kan ada timur, kemudian ada barat, kemudian ke atas utara, kemudian di bawahnya ke selatan. Nah, untuk lebih jelasnya, supaya lebih paham dan tidak lupa, kita bisa menggunakan diagram Kartesius. Nah, yang sudah kita kenal ketika belajar matematika. Pada diagram Kartesius itu kan terdiri dari sumbu X yang positif, kemudian sumbu X yang negatif. Nah, ini untuk X positif, ini sumbu Y yang positif ya. Kemudian ini sumbu Y yang negatif. Nah, untuk sumbu X positif, nah, kita gunakan untuk arah timur. Kemudian maka lawannya pasti barat. Kemudian untuk Y positif ini arahnya utara. Kemudian Y yang negatif ya pasti arahnya selatan. Oke. Kalau kita sudah mengetahui arahnya, nah tinggal kita gambarkan saja. Pertama di sini, vektor R besarnya 5 cm, arahnya menuju ke timur. Berarti kita buat anak panah yang panjangnya 5 cm dan mengarah ke timur. Oke, berarti ini kita gambarkan dari sini. Nah, ini kita gambarkan. Ini arahnya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Ini untuk vektor R. Nah, tadi vektor R, pada vektor itu ada yang disebut pangkal, kemudian ujung anak panahnya yang ini ya, ini ujung anak panahnya ini disebut sebagai ujung. Nah, ini berarti 5 cm. Oke. Nah, ini cara menggambar vektor yang panjangnya 5 cm sedangkan arahnya menuju ke timur. Karena nah, ini dari pangkal, dari titik pangkal menuju ke ujung, arahnya ke timur, panjangnya 5 cm. Nah, bagaimana kalau ingat, dalam menggambar vektor itu kita harus menggunakan skala ya. Jadi nah, di sini kan ini arahnya ke timur. Ini arahnya ya, arahnya ke timur, sedangkan panjang dari pangkal ke ini itu panjangnya 5 cm. Nah, bagaimana kalau seandainya kita disuruh menggambar vektor yang panjangnya tidak menggunakan satuan cm, tetapi menggunakan satuan meter, contohnya misalkan 2 meter, maka kita harus menggunakan skala untuk menggambarnya. Nah, karena tidak mungkin kita membuat vektor yang panjangnya 2 meter di buku tulis ya, sehingga kita buat skala. Misalkan saja dari 2 meter itu kita buat skalanya bahwa 1 cm itu mewakili 1 meter, sehingga ketika ada panjang vektor 2 meter maka kita cukup menggambar vektor yang panjangnya 2 cm saja. Nah, ini adalah cara menggambar vektor yang menggunakan diagram Kartesius sebagai pembantu untuk menunjukkan arah. Nah, bagaimana kalau seandainya kamu sudah tahu arah timur, barat, utara, dan selatannya itu sudah paham? Nah, kalau memang sudah paham, maka tidak usah menggunakan diagram Kartesius ini lagi. Nah, tidak usah. Cukup hanya dengan menggambar vektornya saja. Panjang vektornya berapa, arahnya kemana. Tadi panjang vektor, ingat ya, ini titik pangkalnya, panjang vektornya 5 cm kita buat, kemudian arahnya menuju timur, berarti kita buat sebuah garis ataupun anak panah yang panjangnya 5 cm dan menuju ke arah timur. Nah, ini adalah vektor R yang panjangnya itu 5 cm. Jadi kalau kamu sudah paham mengenai arah letak posisi benda timur, barat, utara, selatan, maka cukup kamu menggambarkan anak panahnya itu saja sendiri. Tinggal digambarkan anak panahnya, panjang anak panahnya itu sama dengan nilai dari vektor itu sendiri. Di sini panjangnya 5 cm. Ya, ini 5 cm ini adalah nilai dari vektornya. Kemudian arah timur itu sendiri ini ke timur itu adalah arah dari vektor itu sendiri. Nah, inilah pembahasan untuk pertemuan kali ini. Yang kita bahas adalah pengenalan vektor, besaran skalar dan juga besaran vektor, sampai dengan bagaimana cara melukis vektor. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah kalian bisa memahaminya dengan baik, mempelajarinya dengan baik. Silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan vektor ini, bisa lewat Google, bisa juga lewat YouTube, ataupun sumber-sumber yang lain yang memang membantu kalian memahami tentang vektor itu sendiri. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa dicukupkan sekian. Mohon maaf kalau seandainya memang ada yang kurang pas ataupun kurang dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.